terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Maulid Wujud Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pak Kiai, tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa sosok baginda Rasulullah itu luar biasa ya. Apalagi mungkin kalau kita baca sirah nabawiyah, kita dengar bagaimana relasi beliau dengan para sahabat, dengan umatnya seperti apa. Rasa-rasanya kita memang butuh ya pemimpin yang seperti ini Pak Kiai. Apalagi di era-era saat ini Pak Kiai. Apa yang mungkin kita bisa harapkan ya di tengah mungkin banyak orang yang merasa saat ini tuh Indonesia tuh lagi suram Pak Kiai. Tapi apa yang kita bisa semangat maulid rasa cinta kepada baginda Rasulullah, sosok seperti apa pemimpin yang kita harapkan bisa membuat umat ini juga punya energi lagi Pak Kiai untuk bangkit? Yang pertama kan Rasulullah menanamkan kepercayaan. Saya ini tidak punya kepentingan apapun. Maka di dalam Sahih Bukhari itu ada cerita yang menarik ketika Kaisar Hercules di Romawi itu berdialog dengan Abu Sufyan. Karena Kaisar Romawi itu mendengar ada nabi baru di Mekah. Maka dia cross check nih sama Abu Sufyan sahabatnya yang sedang berdagang di Konstantinopel di Turki sekarang. Maka dia tanyakan, Muhammad yang mengaku nabi di Mekah itu Abu Sufyan, itu anak keturunan raja enggak? Kata Abu Sufyan, bukan. Dia bukan anak keturunan raja. Kata Hercules, kalau dia bukan anak keturunan raja, maka dia memiliki kemungkinan untuk menjadi nabi yang benar. Kenapa? Karena kalau dia anak keturunan raja, jangan-jangan kenabian ini, kata Hercules, itu dipakai sebagai sarana kayastaridda mulka abaihi. Dia ingin mengembalikan kekuasaan keluarganya. Maka dia gunakan kenabian agama ini untuk meraih kekuasaan. Ditanya lagi sama Abu Sufyan, pengikutnya di Mekah itu kebanyakan orang kaya apa orang miskin? Dijawab sama Abu Sufyan, mayoritas pengikutnya itu orang lemah dan orang miskin. Maka Hercules mengatakan, begitulah sejatinya pengikut para nabi sebelumnya. Kenapa demikian? Karena orang yang miskin, yang lemah itu lebih membutuhkan welas asih kan. Maka di sini kata Hercules, dari banyak yang saya tanya, itu saya memandang bahwa memang Rasulullah tidak punya keinginan apapun. Nah ini kalau kita pelajari Mila ya, ada pertanyaan banyak kan, mengapa dari semua manusia itu yang jadi Nabi Muhammad? Kenapa kemudian dari banyaknya keluarga itu kok yang diambil suku Quraisy? Dari banyak klan di Quraisy itu kan ada Bani Adi, ada banyak kabilah. Kenapa kok yang diambil itu Bani Hashim? Karena Bani Hashim ini hanya terkenal dengan kejujuran dan sifat kesatriaan. Dia bukan keluarga yang punya ambisi kekuasaan di Mekah, seperti Bani Abdi Samsin misalnya. Dia bukan juga keluarga yang memiliki kekayaan melimpah di kota Mekah. Ini adalah keluarga yang sederhana, tetapi memiliki tingkat kepribadian dan keluhuran itu luar biasa. Maka diambil dari sekian banyak orang Arab yang ada di Mekah itu, dari sekian banyak keluarga Quraisy, itu Rasulullah. Nah, ini dari awal, Rasulullah itu bukan sosok yang kemudian pernah terdengar ingin menjadi orang kaya, pernah terdengar ingin menjadi presiden misalnya, atau kepengen menjadi ilmuwan. Tidak. Dia adalah orang yang hidup sehari-harinya itu hanya untuk kebaikan sesama. Maka modal dasar Rasulullah itu al-amin, yang bisa dipercaya. Maka Rasulullah itu adalah sosok yang memang sedari awal itu dipercaya oleh lingkungannya, bahwa orang ini yang difikirkan itu hanya kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadinya. Nah, ini kalau kita lihat ya, nanti kita pelajari sejarah hidup Nabi, itu yang menjadikan Rasulullah itu visinya itu membahagiakan semua orang, membahagiakan semua orang, sekalipun dirinya itu tidak bahagia secara materi. Rasulullah itu tidur, itu bangun nemuin tamu Mila, itu Sayyidina Umar itu kaget karena melihat ada bekas apa ini, tikar yang kasar gitu loh. Sementara dunia itu ada di tangan Rasulullah gitu loh. Orang lain dikasih harta, anak yatim diurus, tetapi Rasulullahnya itu hidup bersahaja. Dia tidak punya kepentingan apapun. Maka kita lihat ya, nanti sosok ini terlihat ketika berkuasa. Berkuasa secara besar maupun berkuasa secara kecil. Secara kecil, Mila pasti pernah dengar Rasulullah itu pernah tertidur di bawah pohon. Tiba-tiba datang orang kafir, itu megang
pedang mau bunuh Nabi. Nabi dibangunin. Kata orang tadi, Muhammad, siapa yang bisa belain kamu sekarang? Mati kamu. Tiba-tiba pedangnya jatuh. Gitu. Ada intervensi malaikat Jibril nih. Yeah. Begitu pedangnya jatuh, posisinya dibalik. Rasulullah yang apa? Yang ambil pedang itu. Kalau saya habisi orang itu sebagai dendam dan ambisi pribadi saya. Itu yang terjadi pada Rasulullah. Orang itu didiamkan. Suraqah yang nanti mengejar waktu Nabi itu hijrah ke Madinah, berkali-kali jatuh, itu tidak kemudian dibiarkan oleh Rasulullah, ditolong oleh Rasulullah. Sehingga Suraqah itu menyadari bahwa yang dia kejar, yang dia incar itu bukan sosok yang sembarangan. Fathu Makkah misalnya, itu bisa kita bayangkannya, Rasulullah yang terusir itu datang sebagai penguasa. Tetapi dari awal Nabi mengatakan al-yaum, hari ini yaumu marhamah, hari yang penuh dengan rahmat, bukan malhamah. Ini kalau tulisan Arabnya, marhamah pakai ro, malhamah pakai lam. Malhamah itu laham. Seakan-akan ini bukan hari saya ingin menuntut darah pembalasan. Tidak luka dibalas dengan luka, nyawa dengan nyawa, tidak. Hari ini penuh dengan rahmat. Saya cuma minta kepada kalian, jaga stabilitas kota Mekah. Lihat kata Nabi, siapa yang datang ke Masjidil Haram depan Ka'bah, siapapun dia, sejahat apapun dia di masa lalu, fahuwa aminun. Dia aman. Wa man dakhala baitahu. Kalau kalian tetap tidak mau ketemu saya, sudahlah, masuk saja ke rumahnya, kunci pintunya, jangan keluar, fahuwa amin. Maka dia tidak akan saya ganggu, tidak hartanya, tidak kehormatannya, tidak jiwa raganya. Wa man dakhala baita Abi Sufyan. Ini Pak Abu Sufyan ini kan presidennya Mekah. Itu tidak kemudian dihinakan. Karena dulu guru saya bilang, orang mulia itu tidak akan mau menghinakan orang mulia. Raja sejati itu tidak akan kemudian merendahkan mantan-mantan raja ini. Abu Sufyan itu kaget betapa kedudukan dia di Mekah itu seolah tidak diganggu oleh Rasulullah. Kalau kalian tetap mau masuk ke rumahnya Abu Sufyan, karena rumah itu adalah rumah yang dulu kalian cari ketika ada persoalan besar, hari ini juga tidak berubah. Rasulullah kemudian menyuruh Bilal untuk naik ke atas Ka'bah. Bukan nyuruh keluarganya, bukan nyuruh kerabatnya. Kenapa bukan Sayyidina Ali misalnya? Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar mertuanya? Kenapa bukan Sayyidina Umar? Yang disuruh itu Bilal Habasyah. Karena Nabi ingin mengatakan, hari ini kemuliaan sejati itu yang lahir dari dalam hati. Sehingga sosok seperti ini itu tidak lagi mendatangkan keraguan. Akan dibawa kemana kami? Kami ini hanya akan dibawa oleh pemimpin kami dari sempitnya kehidupan dunia kepada visi yang luas di akhirat, dengan cara memakmurkan kehidupan dunia sebagai jembatan untuk kesejahteraan di akhirat. Insya Allah. Wah, ini PR bersama ya Pak Kiai ya. Kalau misalnya ada banyak hal yang apa ya, kita rindukan gitu ya dari sosok dari baginda Rasulullah, yang mungkin kita juga, kalau kita misalnya menuntut misalnya pemimpin kita seperti baginda Rasulullah, tapi kan berarti kita juga sebagai warga, sebagai rakyat, kita juga harus melihat dulu apakah memang kita sudah sebegitu baik, sebegitu soleh juga, sehingga kita juga menginginkan pemimpin seperti itu ya Pak Kiai. Nanti kita akan bahas. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.